Aku ingin tahu apa yang digambar Emma sekarang. Donat. Ya, siapa yang bisa menolak hidangan penutup yang enak ini? Aku sudah tidak sabar melihat para kontestan menjawab tantangan ini. Semua terlihat tidak mau kalah sepertinya. Wow, Nenek dan Koki sudah mulai memasak. Lihatlah si Koki, betapa mudahnya dia membuat adonan. Bagus sekali. Sekarang mari tuangkan minyak agar donat-donat matang dengan sempurna. John, sebaiknya kamu bergegas. Lawan kamu lebih gigih daripada sebelumnya. Hah, apa masalahnya? Sekarang ambil ini. Apa? John, kamu yakin bisa membuat donat kan? Kelihatannya Nenek dan si Koki melirikmu. Ayo tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Baiklah, mentega ditambahkan. Nenek dan Koki sebenarnya sudah mulai masukkan donat ke dalam loyang. Sekarang giliranmu, hati-hati ya, minyak panas bisa melukaimu. Ya, kita sudah mengingatkanmu. Kenapa kamu menuang begitu banyak minyak? Kamu harus banyak belajar, John. Sementara si Koki dan Nenek menunggu donat mereka matang dengan santai. John saat ini menghadapi pertempuran berbahaya dengan mentega. Oh, tidak. Kita lihat apa yang terjadi pada donat-donat itu. John tanpa sengaja mencabik-cabiknya dengan spatula. Dan sekarang bagaimana kamu menunjukkan masakan ini kepada Emma? Tidak terlihat seperti donat, sayang sekali. Wow, donatnya begitu lurus dan sempurna, begitu indah. Apalagi yang dia lakukan? Oh, dia menaruh isian di dalamnya. Selai beri ini akan membuat donat yang lezat menjadi lebih lezat. Sekarang dia mencelupkan donatnya ke dalam lapisan gula. Terlihat sangat enak. Yang tersisa hanyalah menaruhnya di atas piring, menghiasnya dengan taburan manis. Sempurna. Sekarang kita lihat bagaimana buatan Nenek. Donatnya terlihat lebih sederhana daripada buatan Koki. Namun apakah itu membuatnya kurang lezat? Lihatlah mereka. Sepertinya John dapat ide. Keju, apakah dia akan membuat donat dari keju? Dia melebarkan di atas miring. Kamu harus mengakui bahwa keju melar itu sudah terlihat cukup menggugah selera. Apa yang dia lakukan? Tentu saja cetakan donat. Itu jenius. Namun sepertinya dia melepaskan semuanya kepada Cheetos itu. Apa ada yang tahu dia mau apa? Ini dia. Itu tepung panir atau roti. Semua masuk akal sekarang. Yang perlu dilakukan hanyalah mengambil donat keju yang cantik dan melapisinya dengan tepung roti. Cantik sekali. Aku rasa John tidak akan melupakan pertarungannya dengan minyak mendidih. Untung ada kertas timah. Bungkus saja donat kita dengan kertas timah seperti ini dan goreng dalam wajan. Tidak butuh minyak sama sekali. Itu ide yang bagus, John. Jangan kamu sentuh ya, John. Biarkan donat menjadi dingin sebentar. Buka kertas aluminium dengan hati-hati. Kelihatan enak sekali. Nah, sekarang saatnya mencicipi. Manakah dari semua donat yang paling disukai Emma? Mari kita mulai dengan donat buatan Koki. Betapa sedap aroma dan penampilannya. Berikutnya adalah donat Nenek. Nenek pasti telah membuat donat ini untuk cucunya lebih dari yang paling enak. Tapi ekspresi Emma tidak terlalu terkesan. Dan akhirnya donat saudara kita, John. Nah, John, semoga adikmu menghargai usahamu. Lihat bagaimana keju itu memanjang. Sungguh donat yang luar biasa. Namun inilah satu untuk memilih yang terbaik adalah punya Koki. Selamat kepada pemenangnya. Apa yang bisa kukatakan, dia memang ahli. Ronde kedua akan segera dimulai. Apa yang akan untuk kontes kali ini? Roti lapis. Wow, aku mau tahu siapa yang punya peluang lebih besar untuk menang kali ini. Koki, Nenek, atau mungkin... Hei, apa yang kamu lakukan, John? Tugasmu untuk membuat roti lapis, bukan memakan semua bahannya. Kurasa John ingin membuat roti lapis yang manis. Oh, Nutella, apa lebih banyak makanan manis, kenapa tidak? Marshmallow, coklat batangan. Wah, enak sekali. Apa itu? Sirup manis. Betul sekali. Roti lapis buatan John benar-benar lezat. Bagaimana reaksi Nenek? Aku kira dia akan membuat roti lapis, sepertinya ini enak. Dia menaruh roti di atas wajan. Roti harus dipanggang dengan benar. Taruh keju daging asap di atasnya. Banyak sekali keju dan daging asap. Baunya sedap sekali. Kita aja bisa membayangkannya. Tapi sang Koki tampaknya tidak menyukai roti buatan lawan. Mari kita lihat apa yang dia pikirkan. Kita mulai dengan roti panggang dengan benar. Lalu selada, tomat segar. Bukan hanya lezat tapi menyehatkan.
Lihat, apa ini? Siput. Nampaknya nenek benar-benar terkejut. Ini adalah makanan lezat yang disajikan restoran kelas atas. Makanan yang sangat lezat untuk para pecinta kuliner sejati. Kita menggoreng dalam wajan dan menikmati aromanya. Hebat. Sekarang menaruhnya sandwich dengan rapi. Ini keren sekali. Tapi sepertinya Koki tidak berhenti sampai situ saja. Itu adalah gurita. Jangan lihat itu, Nena. Gurita itu digoreng dan sekarang kita menaruhnya di atas sandwich yang lezat. Ini sangat indah, namun bukan hanya itu. Ada keju juga, bukan sembarang keju. Ini keju jamur. Rasa yang tidak biasa, benar kan Koki? Aku khawatir Nenek tidak akan menyukai aroma bahan spesial itu. Nenek bangun. Sementara itu Koki sedang memarut keju dan hampir selesai. Kuharap Emma menghargai mahakarya masakan mewah ini. Kerja keras si Koki tidak akan sia-sia. Sepertinya ketika para juru masak kita sedang menyiapkan makanan, ada yang merasa lapar. Untung dia membawa coklat batang di kantongnya. Dia terlihat kurang bagus. John, kita harus melakukan sesuatu. Dia dapat ide. John selalu punya ide hebat. Masukkan es batu ke dalam mangkuk, tuangkan air ke atasnya. Oke. Hei, saya rasa dia mulai melihat apa yang dilakukan. Tuangkan coklat leleh ke dalam mangkuk dan tada! Topping roti lapis yang lezat sudah jadi. Nah, saatnya mencoba Emma. Sandwich mana yang paling kalian sukai? Mari kita mulai dengan sandwich ala Koki. Hanya seorang pecinta kuliner sejati yang akan menghargainya. Tapi tampaknya Emma bukan seorang pencicip yang baik. Apa ini gurita dan siput keju berjamur? Aku tidak suka. Ya mungkin sandwich buatan kakak lebih disukainya. Kurasa semua orang yang menyukai makanan manis pasti menyukainya. Lihat betapa banyak marshmallow, coklat, dan sirup dalamnya. Oh iya, Emma sangat suka. Hanya tersisa roti lapis nenek. Apa yang lebih baik dari kombinasi keju, bacon, dan ham? Tentu saja ini adalah pemenangnya. Maaf, tapi tidak ada yang mengalahkan sandwich nenek. Ini adalah kemenangan yang bersih dan layak. Kita tidak sabar untuk melihat apa yang selanjutnya di kontestan terakhir. Tentu saja suka telur orak-arik. Hidangan begitu sederhana, tapi berbagai cara yang berbeda. Mari kita mulai dengan nenek. Dimulai dengan mentega. Bolehkah aku minta mentega juga? Tentu saja, ini dia. Ups, sepertinya dia tidak tahu cara menggunakan botol mentega. Tidak, John, kamu akan menumpahkan semuanya. Seharusnya kamu minta bantuan. Sementara John membuat masalah untuk dirinya, nenek mulai menggoreng telur. Bagus, John harus bergegas, tidak ada yang rumit tentang hal ini. Tinggal pecahkan telur dan ya, kita bekerja apa yang kita punya. Nenek sudah menaruh telurnya di atas piring. Tapi bagaimana dengan Koki? Amatir, kita akan menunjukkan kepada mereka apa itu telur, Chef. Wow, Chef menghasilkan sesuatu yang tidak biasa dan keren. Dan buah persik. Apa kamu yakin tentang hal ini? Baiklah, kita percaya seorang profesional. Oh iya, mereka akan menyukai hidangan khas saya. Ini adalah resep rahasia telah dirahasiakan selama 1000 tahun. Dan restoran saya membuat pada acara-acara khusus. Bellissimo. Wow, apa ada yang tahu tentang hal itu? Tapi ini keren. Bagaimana dengan masakanmu, John? Apakah ada yang minta pertunjukan api? Hati-hati, John, jangan sampai terbakar. Kelihatannya tidak banyak, tapi aku pikir menyajikan untuk adiknya. Jadi semua hidangan sudah siap, saatnya mencicipi. Memutuskan siapa yang memenangkan ronde ketiga. Mari kita mulai dengan buatan nenek. Klasik dan bagus, tidak mewah, tapi bagus juga. Apa ini? Serius? Menyebalkan. Nah, ini patut dicoba. Bagaimana mahakarya Emma dari Koki? Tidak ada makanan laut kali ini. Dan ini ternyata memang menyukainya. Bravo. Si Koki mungkin telah menangkan 2 tantangan, tapi masih ada 1 tantangan lagi. Dan itu adalah salad. Tampaknya tugas ini akan berjalan dengan mudah bagi sang Koki. Sang nenek juga memiliki banyak. Bagaimana dengan John? Mari kita lihat. Oh, dia masih perlu banyak belajar mengiris sayuran. Sekarang, nenek akan menunjukkan kemampuannya sebagai sang ahli. Perhatikan dan pelajari. Wow, lihatlah betapa irisan tomat-tomat itu begitu merata. Nenek benar-benar tahu cara membuat salad, menyebarkan tomat, dan ini sangat nikmat. Sisanya hanya menambahkan potongan dada ke dalam salad dan selesai. Tapi tentu saja masih belum mengejutkan sang Koki. Bahkan memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kejutan. Dia mengambil beberapa bumbu segar, mentega, semua dimasukkan ke dalam blender. Lalu siapkan. Seperti biasa, hidangan si Koki tidak ada jelas bagi kita sampai akhir. Tapi itulah keindahannya. Sekarang ia menuangkan cairannya ke dalam panci dan mengambil jarum suntik.
Sang koki tidak pernah berhenti membuat kita terkejut. Wow, ini indah sekali. Menawan sekali. Koki kamu sungguh luar biasa. Sekarang mengambil daun selada, disobek, dan sekarang tomat. Keren. Apa itu? Sungguh cara memotong yang terampil. Ini sangat-sangat bagus. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja, nenek tidak terlalu tampil memotong, tapi meskipun begitu rasanya juga enak. John, kamu masih motong sayuran. Kamu harus lebih cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Ya. Nenek, apa kamu memakai maskar mentimun? Tunjukkan kemampuanmu, John. Oh, itu bahkan tidak mendekati hidangan koki. Sepertinya ada ide brilian lagi dari John. Ayo tunjukkan trikmu yang lain. Hah, permen karet? Kamu tidak akan membuat salad dari permen karet, kan? Sepertinya itu yang akan dia lakukan. Dan bukan hanya dari permen karet, tapi selai jeruk dan juga marshmallow. Aku kira Emma akan menyukai salad ini. Nah, mari kita cari tahu. Aku akan mulai dari mana? Aku akan coba yang aneh ini. Apa ini? Menjijikan sekali. Berikutnya saladnya nenek. Kelihatannya sangat-sangat menggugah selera. Bagaimana menurut Emma? Lumayan bukan? Tampaknya salad buatan John. Apakah ini cinta pada pandangan pertama? Mari kita cicipi. Wow, kita punya pemenangnya. John, kamu berhasil. Selamat. Nancy, apa yang kamu memikirkan hidangan pertama? Baiklah, mari kita lihat. Wow, ini pasta. Ini adalah hidangan yang hebat karena ada begitu banyak cara untuk membuatnya. Jadi Britney, ada ide? Oh, hati-hati. Kalau begini semua pasta akan berakhir di lantai. Sekarang kita hanya perlu menunggu. Tapi Britney tampaknya tidak tahu apa itu. Apa yang akan dilakukannya? Dia memotong makaroni seperti rumput. Sangat mengerikan. Ya nenek, kita harus menunjukkan padanya bagaimana melakukannya. Itu dia. Sedikit kesabaran dan makaroni akan siap. Ya, bagus sekali. Itu menyebutnya pasta, tidak mungkin. Itu tidak cukup baik. Ayo kita ambil pasta ini dan membuangnya ke tempat sampah. Disitulah tempat mereka. Aku akan tunjukkan bagaimana cara kerja profesional sebenarnya. Ambil beberapa tepung, 1 telur, dan sedikit garam. Lihatlah keindahan ini. Sekarang adonan kita memiliki warna yang tidak biasa. Lihat, ini sangat sempurna. Sekarang tutup adonannya dengan kertas ini. Dan tunggu. Karya nyata membutuhkan waktu. Menunggu sambil memasak itu menyebalkan, betapa membosankan. Oh, ada pengatur waktu. Jadi apa selanjutnya, Koki? Menggulung adonan dengan penggilas adonan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Hei, ada apa? Wajahmu kotor. Apa itu lebih baik? Bagus. Waktunya melanjutkan karya kita. Potong mie, tambahkan tepung lagi. Dan ini sudah bagus. Halo, Tuan Gurita. Apa kabar? Ini gurita sangat nikmat. Kita akan menggorengnya ke dalam wajan. Tambahkan sedikit krim. Sekarang kita tambahkan pasta yang luar biasa. Mamma mia. Ini adalah sebuah karya seni. Yang tersisa hanyalah penyajiannya. Lihatlah keajaiban ini. Bravo untukku. Apa? Saus tomat. Ini mengerikan. Ya, betapa berbedanya para kontestan kita. Hei Britney, apa yang kamu lakukan? Wah, sepertinya makaroninya mengeras. Apa yang kita lakukan sekarang? Oh, aku punya ide. Mie instan selalu cepat dan cukup enak. Tapi apakah mie ini akan terasa lebih enak dari pasta buatan nenek atau Koki? Kita akan cari tahu. Baiklah Nancy, saatnya mencicipi makanan. Wow! Dan pasta ini terlihat tidak biasa. Mari kita coba. Apa ini gurita? Menarik. Menjijikan, menjijikan. Aku tidak mau ini. Oke, pasta ini terlihat lebih menggugah selera. Sekarang mari kita lihat bagaimana rasanya. Saus tomat kesukaanku. Ya, ini lezat. Tapi ada satu kandidat lagi. Oh, ini adalah mie favoritku, pedas. Ayo kita coba.
rasanya juga enak. Apa ada yang punya segelas air? Ini sangat pedas. Aku baik-baik saja. Itu tadi luar biasa. Ini adalah pemenangnya. Wow, Britney, selamat atas kemenangannya. Terkadang kamu tidak perlu melakukan banyak hal untuk menang. Jadi, apa yang kita dapatkan di sini? Keripik. Tentu saja, siapa yang tidak suka keripik? Kita akan cari tahu kontestan mana yang terbaik dalam membuat cemilan ini. Britney, apa yang kau lakukan? Nenek akan menunjukkan kepada kita. Kentang mudah dikupas dengan pisau khusus. Sekarang, potonglah kentang seperti ini. Nyalakan kompor. Jangan lupa minyaknya agar keripik kita matang dengan baik. Lihat, Britney, ini bukan masalah besar. Oke, mari kita coba ini. Oh, apa ini? Hujan kulit kentang? Britney, kamu harus lebih berhati-hati tentang kentang-kentang itu. Ini bahkan lebih mudah dari yang aku kira. Hebat, aku benar-benar ahli. Sekarang seperti ini. Nenek, lihat, jangan menyisakan mentega. Aku ingat. Ups, bukan ini. Minyak mendidih. Aku rasa salah lagi, Britney. Lihat betapa rapi keripik buatan nenek. Bagaimana kabar, Chef? Wow, apa yang dilakukan dengan skon? Kamu belum pernah melihat keripik seperti ini di tempat lain. Ini adalah resep eksklusif. Ini dia digoreng sampai renyah. Dan tentu saja, cherry di atasnya adalah saus khas saya. Koki sejati tidak takut bekerja dengan api. Lihatlah konsistensi itu. Indah sekali. Tapi tentu saja bukan hanya itu. Sentuhan terakhir adalah mengiris irisan jeruk nipis ke udara. Selesai dan selamat makan. Wow, Koki tidak pernah berhenti membuat kita takjub. Bau apa itu? Oh tidak. Semua keripik Britney gosong. Apa yang harus dilakukan sekarang? Itu memalukan. Tapi pasti ada jalan keluarnya, kan? Bubuk keju. Mungkin itu bisa menutupi rasa keripik yang gosong dan juga menutupi warna hitamnya. Ide yang jenius, Britney. Keripik nenek juga sudah siap. Jadi, waktunya untuk mencicipi. Wow, banyak sekali keripiknya. Ini seperti hari libur. Mari kita mulai dengan yang ini. Kelihatannya menyenangkan. Rasa apa ini? Menjijikan. Oke, mari kita coba yang ini. Kerenyahan yang enak sekali. Wow, keripik yang ini sangat istimewa. Banyak sekali kejunya. Lumayan. Tapi keripik ini yang lebih enak. Dan dia pemenangnya. Wow, nenek mendapatkan kemenangan yang memang layak. Yeay. Aku ingin tahu apa tantangan ketiga yang menanti kita. Mari kita lihat. Ini kue. Kue memang enak, tapi tidak mudah membuatnya. Aku harap para pahlawan kita siap untuk tantangan ini. Wow, itu banyak sekali bahannya. Britney hampir tidak bisa menahan diri. Lihat dan pelajari cucu perempuan. Pertama, ambil krim dan oleskan di atas kue seperti ini. Sekarang, oleskan dengan spatula agar krim tersebar merata di atas kue. Lakukan hal yang sama bagian kue yang lain dan susun seperti ini. Jangan lupa bagian pinggirnya. Ambil cetakan dalam bentuk hati tentu saja. Seperti ini. Sekarang bagian yang menyenangkan. Tinggal menghias kue dengan coklat. Gimana? Oke, Britney, baiklah. Sampai di mana kita? Oh iya, menghias kue kita. Kita menghias dengan coklat di sampingnya. Dan di atasnya dengan kacang jeli manis. Lebih banyak bunga lebih baik. Nah itu dia, kue sudah siap. Betapa indahnya kue yang dibuat nenek. Apa yang sedang dilakukan Koki? Menjadi seorang pastry chef adalah keahlian yang istimewa. Dan kue-kueku adalah karya seni. Aku akan menunjukkan sebuah kue yang mereka buat di restoranku. Aku menyebutnya pelangi di musim panas. Ini dia. Lupa apa yang akan dilakukan dengan itu. Oh benar, sentuhan akhir. Mari kita hias kue cantik kita. Dan ini sudah selesai. Aku tahu. Ini adalah hal terbaik yang pernah kalian lihat. Wow, bahkan nenek pun sangat senang dengan keindahan ini. Kerja bagus, Koki. Dan bagaimana dengan kuemu, Britney? Tenang, apa yang kau lakukan dengan kuemu itu? Ya, Britney tidak suka dengan kerapihan.
Yang penting dia sudah berusaha, kan? Bagus. Sekarang tinggal kita menghiasi kue. Mari kita beri taburan pemanggang yang bagus. Ini dia. Itu adalah frosting berwarna yang bagus. Tuangkan di sini. Dan voila. Ini sangat spektakuler. Kuenya benar-benar luar biasa. Masih ada yang lebih dari itu. Britney menambahkan krim di bagian pinggir kue. Dan siap. Pahlawan kita sudah siap untuk dicicipi. Wow, ini seperti ulang tahun. 3 ulang tahun sekaligus. Mari coba sepotong keindahan yang ini. Ini pasti sangat enak. Wow, luar biasa. Tapi kita juga harus mencoba yang lain. Aku suka dengan warna yang ini. Mari kita coba. Lumayan. Dan akhirnya pesaing terakhir. Warnanya banyak sekali. Dan ini adalah kacang jelly favoritku. Yum. Ini juga sangat nikmat. Apa yang terjadi? Oke, kue pelangi adalah pemenangnya. Selamat kepada koki kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tantangan terakhir adalah coklat panas. Apakah kalian suka coklat panas? Apa minuman favorit kalian? Tuliskan pilihan kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin video berikutnya, para jagoan kita akan membuat minuman favorit kalian. Apa artinya coklat panas tanpa coklat? Tambahkan bubuk kakao ke susu, kemudian tambahkan sebatang coklat. Sempurna. Sekarang mari kita aduk coklat panas kita. Dan tentu saja harus meminumnya dari cangkir terbaik. Ini adalah hadiah dari cucuku. Bagus sekali, tapi tampaknya terlalu mudah bagi koki. Kalian akan melihat bagaimana coklat panas yang lezat dibuat. Seperti ini, tambahkan sesendok krim dan krim kocok. Dan tentu saja tanpa marshmallow dan kayu manis. Voila, coklat panas harum dan lezat sudah siap. Cantik sekali apa yang sedang dilakukan Britney. Wow, seperti dia punya ide untuk menghias coklat panasnya, krim kocok, dan sirup coklat dan jelly beans. Bagus, sekarang menghias coklat panasnya dengan biskuit dan juga sedotan yang manis. Minuman yang mewah. Bagus sekali, Britney. Sepertinya semua pahlawan kita telah berhasil. Wow, aku ingin mencoba ini dulu. Rasanya sepertinya sangat kaya. Hebat sekali. Sekarang yang ini. Cangkir yang sangat bagus, Nenek. Ini manis sekali. Saatnya mencoba. Tidak begitu enak. Dan kontestan terakhir kita kelihatannya keren. Ya, biasa saja. Aku tahu siapa pemenangnya. Minuman yang ini. Britney, selamat atas kemenanganmu. Semua kontestan kita sangat bagus.